Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa, NIM 192131107. Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Sebelum itu, saya akan menceritakan tentang latar belakang terbentuknya bisnis, yaitu saya bisnis sabun cuci piring. Ketika itu, saya melihat seorang teman saya sedang mencuci piring, dan tiba-tiba sabunnya dia habis. Dia kehabisan sabun. Nah, dia otomatis harus mencari sabun. Dia harus membeli sabun ke toko. Tapi jarak toko itu lumayan agak jauh. Nah, sebab itu muncullah sebuah ide. Kenapa sih nggak membuat sabun sendiri? Kenapa sih nggak membuat sabun cuci piring dengan berbagai aroma? Nah, dari situlah isi-isi otak yang ada di kepala ini berkontraksi. Dan muncullah sebuah ide membuat sabun cuci piring untuk dijadikan sebuah peluang bisnis sendiri. Kenapa sih memilih bisnis sabun cuci piring? Nah, pertama, karena sabun cuci piring itu sangatlah dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga, tentunya dalam ibu rumah tangga. Nah, dalam hal memasak itu pasti membutuhkan sebuah sabun yang digunakan untuk mencuci semua peralatan memasak. Nah, maka dari itu saya memilih bisnis tersebut. Dalam hal ini saya akan membahas tentang kerangka bisnis model kanvas. Yaitu yang pertama apa? Customer segment. Apa itu customer segment? Yaitu target yang Anda tuju atau sasaran yang Anda tuju dalam bisnis Anda. Yaitu kepada siapa? Yang pertama, ibu rumah tangga. Yang kisaran umur berapa? Kisaran umur 25 tahun sampai 40 tahunan. Yang kedua, remaja, yaitu kisaran umur 15 sampai 24 tahunan. Jadi, target yang Anda tuju ini sangatlah penting terkait dalam bisnis Anda. Yang kedua dan ketiga itu customer relationship dan channel. Tapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang value proposition. Apa itu value proposition? Yaitu kelebihan dari produk yang Anda buat. Nah, jadi kita harus menyampaikan produk kepada target kita, yaitu customer segment. Nah, kelebihan seperti apa? Yang pertama, dalam sabun cuci piring itu kelebihannya yaitu yang pertama satu, sekali usap dan bilas langsung bersih dan kinclong. Yang kedua, tidak meninggalkan noda. Yang ketiga, banyak busanya. Nah, bagaimana cara menyampaikan kelebihan produk Anda ke target yang Anda tuju yaitu customer segment, dan bagaimana cara customer segment agar bisa tahu kelebihan produk Anda yaitu melalui channel dan customer relationship. Channel sendiri yaitu apa itu artinya? Yaitu suatu cara penyampaian produk-produk Anda untuk dipasarkan. Yaitu melalui apa? Satu, melalui iklan Facebook, yang kedua melalui Instagram, yang ketiga melalui YouTube, yang keempat melalui WA Story. Kemudian saya akan bahas tentang customer relationship. Yaitu apa itu customer relationship? Yaitu hubungan yang Anda lakukan terhadap customer atau membangun hubungan yang baik. Nah, bagaimana caranya kita membangun hubungan? Yaitu melalui lewat media sosial. Yaitu yang pertama, Instagram, Facebook, maupun WA. Nah, jadi kita harus pintar-pintar dalam membuat, jadi dalam hal ini kita harus pintar-pintar dalam membuat tips, yaitu lewat promosi maupun diskon. Terkait dua hal itu sangatlah penting dalam bisnis Anda. Setelah kita melakukan target yang dituju atau bisa disebut dengan customer segment, kemudian kita sudah membahas tentang kelebihan produk yang dibuat untuk ditujukan ke target sasaran pasaran Anda, yaitu melalui channel dan customer relationship. Terus apa yang kita dapatkan? Tentunya kita pasti akan mendapatkan revenue stream. Nah, yang sebenarnya revenue stream itu pembahasan nomor 9, tapi saya akan membahasnya sekarang. Apa itu revenue stream? Yaitu keuntungan penjualan dari produk yang Anda buat dalam bisnis Anda. Yang pastinya nanti kita akan mendapatkan retail profit yang misalnya kisaran 500 sampai 1.500.000-an. Nah, kemudian saya akan membahas nomor 5, yaitu tentang key activities. Apa itu key activities? Yaitu ini
proses kerja utama kita. Nah, dalam hal ini adalah yang paling penting dalam perusahaan Anda. Nah, bagaimana cara kerja dalam bisnis Anda ini? Nah, di sini yang pertama saya mempunyai bisnis sabun cuci piring. Nah, pertama yang dilakukan itu kita harus menyiapkan barang, kemudian memproduksi sabun cuci piring seperti ini, kemudian kita menyetoknya. Nah, menyetok sabun cuci piring ini. Nah, kemudian cara yang kedua itu bagaimana cara memasarkannya. Nah, dalam hal ini ada dua hal cara memasarkan sabun cuci piring ini, yaitu yang pertama melalui lewat media sosial, bisa dengan cara mengepost di Instagram, di YouTube, di Facebook maupun WA. Kemudian cara yang kedua ini kemungkinan paling efektif yang dilakukan dalam bisnis ini, yaitu dengan cara apa? Kita menemui orang ke orang, face to face, dan membicarakan sabun cuci piring ini untuk dijualkan. Nah, setelah kita berbincang-bincang dan kemudian kita seret, nah ada cara lain lagi, kita bisa menitipkan sabun cuci piring ini ke toko-toko yang terdekat. Nah, yang tentunya kita harus menentukan harganya terlebih dahulu. Kemudian yang keenam itu saya akan bahas tentang key resource. Nah, apa itu key resource? Yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam perusahaan Anda. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama itu tenaga manusia atau karyawan. Yang kedua itu alat transportasi. Yang ketiga itu aset bahan atau produksi. Yang keempat itu mitra pendukung. Kemudian yang ketujuh saya akan membahas tentang key partner. Apa itu key partner? Yaitu mitra kerja perusahaan Anda dalam bisnis sabun cuci piring ini. Nah, mitranya itu siapa saja? Yang pertama yaitu supplier. Nah, kebutuhan yang diperlukan terkait produksi Anda yaitu sabun cuci piring ini. Terus kemudian yang kedua itu agen, yaitu bisa dari bahan-bahan yang Anda perlukan. Yang ketiga itu reseller. Nah, apa itu reseller? Yaitu orang yang bekerja sama dengan kita terkait penjualan bisnis sabun cuci piring tersebut. Nah, kita bisa memperlakukan reseller ini dengan khusus, yaitu dengan cara apa? Seperti apa? Kita bisa menurunkan harga untuk bagi pengguna reseller. Kemudian yang kedelapan saya akan membahas tentang cost. Nah, apa itu cost? Nah, cost adalah biaya apa saja yang dikeluarkan terkait bisnis sabun cuci piring ini. Nah, biayanya apa saja? Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya marketing. Yaitu apa? Untuk membeli kuota atau voucher. Nah, misal dalam bisnis lain, contohnya seperti bisnis YouTube, Instagram. Nah, kita pastinya mengeluarkan uang dong tentunya. Untungnya apa? Mengeluarkan uang. Ya, gunanya untuk membeli voucher paketan kuota tersebut. Guna mengaplikasikan aplikasi tersebut. Jika kita tidak mempunyai uang untuk yang dikeluarkan terkait kebutuhan dalam bisnis Anda, maka rencana yang kita susun ini bisa buyar karena tidak ada pengeluaran yang dikeluarkan. Nah, yang ke-9 tadi pembahasannya revenue stream, yaitu keuntungan penjualan dari produk yang Anda buat. Ya, itu adalah pembahasan terkait rangkaian bisnis model kanvas. Nah, selanjutnya pembahasan yang saya lakukan yaitu tentang strategi. Nah, strategi bisnis cuci piring. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa memasarkan produk yang kita miliki melalui dengan dua hal, yaitu yang pertama itu melalui sosial media. Nah, yang pertama kita bisa mempromosikan dari Facebook. Nah, di dalam Facebook sendiri itu terdapat marketplace. Nah, kita bisa mengeserkan produk yang kita miliki di situ. Kemudian bisa mempromosikan di YouTube. Kemudian kita bisa mempromosikan dari WA. Nah, jika ingin jangkauannya lebih luas, kita bisa minta tolong kepada teman kita untuk mengepostkan produk yang kita miliki, yaitu sabun cuci piring ini, untuk dipostkan ke dalam akun milik teman Anda. Nah, maka jangkauannya akan lebih luas lagi. Kemudian kita bisa mendaftarkan sabun cuci piring ini atau menjual barangnya
di aplikasi pihak ketiga, yaitu menggunakan aplikasi pihak Shopee maupun Lazada. Nah, yang kedua itu dengan cara terjun ke lapangan langsung. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bertemu kepada orang per orang, kita harus berbicara face to face terkait produk yang kita miliki, yaitu sabun cuci piring ini. Kita harus menerangkan semuanya detail ke customer kita. Nah, kelebihannya apa saja. Nah, jika sudah berinteraksi dengan secara luas, cara yang lain ini bisa dilanjutkan, yaitu dengan cara menitipkan sabun cuci piring ini ke toko-toko yang terdekat. Oke, di sini saya akan memberikan contoh terkait marketing, yaitu dengan terjun ke lapangan secara langsung. Yaitu contohnya seperti ini. Nah, kita bisa berinteraksi dengan customer secara langsung terkait penjualan produk yang kita miliki. Kemudian, saya akan membahas tentang maintain customer. Apa itu? Bagaimana cara menjaga hubungan yang baik terhadap customer? Bagaimana cara mempertahankan hubungan yang baik pada customer? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu, kita harus selalu berhubungan dengan customer secara baik dan secara nyaman. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mengupdate produk yang kita miliki, yaitu sabun cuci piring ini diupdate melalui sosial media semuanya. Nah, yang ketiga, kita harus memperlakukan yang ketiga itu kita harus selalu ramah kepada customer. Yang keempat itu kita harus memberikan pelayanan yang memuaskan, memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, kita harus selalu mempertahankan kualitas produk ini. Kita harus selalu mempertahankan kualitas produk ini. Ini sangat penting. Nah, agar customer itu puas terus, agar tidak kecewa dengan produk yang Anda miliki. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, yaitu terkait kerangka bisnis model kanvas. Jika kalian ada yang tidak paham, kalian bisa tanyakan di bawah ini, bisa komen di bawah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.